Hasbi Rabbi Waqila, ada pendapat yang mengatakan al-fuqara'u amwatun, orang fakir itu mati. Apa beda fakir sama miskin, Ustadz? Kalau miskin dia masih ada income. Lihat surat Al-Kahfi, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun orang miskin itu dia punya perahu yang dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam. Saya nampak perahu dirusaknya, saya nampak perahu dirusaknya, nampak perahu dirusaknya. Datang Nabi Musa alaihissalam bertanya, kenapa kau rusak perahu itu wahai Khidir? Kata Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah ku bilang kau enggak akan sabar jalan sama aku. Kau melihat zahirnya, aku melihat batinnya. Setelah lama-lama dijelaskan oleh Nabi Khidir, amma safinatu fakanat limasakin, perahu itu punya orang miskin. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Itu di sana ada orang perampok, penjahat. Kalau dilihatnya perahu bagus diambil. Makanya ku rusak perahu ini supaya nanti waktu lewat, wah perahu rusak enggak usah diambil. Limasakin, orang miskin masih punya perahu, artinya apa? Masih punya income. Orang fakir tak ada income sama sekali. Janda tua umur 70, anak meninggal, suami tak ada, income tak ada, itu fakir. Masih muda, bisa buka laundry, cuci kecil-kecilan, namanya miskin. Gak bisa pemasukan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Al-fuqara, orang yang fakir, amwat. Orang fakir itu sama seperti orang mati. Kalau nggak kita kasih makan, mati mereka. Lalu illa man ahyahu Allah Ta'ala bi'izzil qana'ah, kecuali kalau dihidupkan Allah hatinya dengan sifat qana'ah. Ada rasa qana'ah dalam hatinya, dia merasa cukup, dia tidak meminta-minta. Makanya wahai kawan sahabat jamaah, pengurus masjid terutama, tolong data lagi jamaah di sekeliling kita, karena ada orang-orang yang tak mau meminta-minta. Tadi saya baca berita jam 12, ada orang datang ke kantor polisi, kata dia, tangkap aja lah saya pak. Kenapa? Karena kalau di rumah nggak makan, di penjara kan dapat makan. Saking susahnya sudah. Ada supir taksi sudah bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada penumpang, akhirnya dia tak tahu mau mengadu kemana, sementara cicilan minta bayar terus, akhirnya bunuh diri. Ini berita-berita ini kan menakutkan ini. Inilah kesempatan kita. Bagi yang fakir, hidupkan hatimu dengan qanaah. Maka jangan sampai kau melihat orang kalau sudah mati hatinya, itu naik dia ke lantai 12, melihat ke bawah macam sejengkal, terjun, mati. Kita pula yang diberikan Allah kelebihan rezeki, inilah masanya kita menolong saudara-saudara kita. Wa qala Bisri Al-Hafi, Imam Bisri Al-Hafi berkata, al-qana'atu malakun la yaskunu illa fi qalbi mu'minin. Sifat qanaah itu seperti malaikat, dan dia hanya mau tinggal di hati orang yang beriman. Malaikat, dia hanya mau tinggal di hati orang beriman. Malaikat tidak mau tinggal di rumah yang ada patung. Bukan malaikat takut sama patung, malaikat lebih besar daripada patung. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna 2 sayap, wa thulatha 3 sayap, wa ruba' 4 sayap. Diletakkannya sayap yang satu ke timur, yang satu ke barat. Penuh dunia ini. Malaikat sangat kuat. Kenapa dia tidak mau di rumah yang ada patung? Karena di patung ada setan. Malaikat tidak mau satu majelis dengan setan. Kalau di dalam hati itu ada setan, ada iri, ada dengki, malaikat tidak mau bersanding. Al-qana'atu, sifat qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah, itu seperti malaikat. Dia tidak mau tinggal di hati orang yang tidak ada iman di dalamnya. Kalau hati kita itu di dalamnya ada iman kepada Allah, iman kepada Muhammad SAW, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, maka di sanalah malaikat rahmat akan bersemayam. Malaikat itu bernama qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Sami'tu Muhammad bin Al-Husain, aku mendengar Muhammad bin Husain dari gurunya Abdullah bin Muhammad Asy-Sya'rani, dari gurunya Ishaq bin Ibrahim bin Abi Hasan Al-Anmati, dari gurunya Ahmad bin Abil Hawari,
Dari gurunya Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, al-qana'atu, sifat qana'ah itu minar ridha. Kalau dibandingkan qana'ah dengan ridha, bimanzilatil wara' minaz zuhdi. Seperti wara' dan zuhud. Kalau mau bandingkan qana'ah dengan ridha, seperti wara' dan zuhud. Masih ingat wara' dan zuhud? Takut kepada yang haram, takwa. Takut kepada yang haram, takwa. Takut kepada yang syubhat, wara. Takut kepada yang halal, zuhud. Kata dia begitu juga dengan ada orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, dia qanaah. Dan orang yang merasa puas dengan pemberian Allah juga ridho. Apa bedanya? Maka bedanya adalah wara' dulu baru zuhud. Qanaah dulu nanti ridha jauh. Wara' dulu baru zuhud. Qanaah dulu, habis qanaah baru ridha. Kalau mau bandingkan antara qanaah dengan ridha, seperti wara' dengan zuhud. Wara' masih ada bau-bau syubhatnya. Kenapa kau tak mau ini? Saya nggak yakin nih, agak-agak syubhat nih. Kalau zuhud enggak, halal pun dia tak mau. Kenapa? Dia menjaga hatinya, menjaga kedudukannya di hadapan Allah. Kalau qanaah gitu juga. Tidak mau dia minta-minta, tidak mau dia mengemis, dia cukup dengan pemberian Allah. Tapi ada yang lebih tinggi dari qanaah lagi. Apa dia? Ridha. Apapun yang datang diterima. Awal zuhud adalah wara'. Awal ridha adalah qanaah. Mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi zuhud daripada wara', lebih tinggi ridha daripada qanaah. Hadza awwalur ridha wa hadza awwaluz zuhud. Hadza awwalur ridha, hadza awwaluz zuhud. Orang kalau sudah wara' itu tak lama lagi jadi zuhud. Orang kalau sudah qanaah, insyaallah dia bisa mencapai ridha. Wa qila, ada pendapat yang mengatakan al-qana'atu, apa itu qana'ah? As-sukunu inda adamil ma'lufat. Sukun, tenang, adam, ayam, tentram, inda adamil ma'lufat, ketika tidak ada yang menyenangkan. Saya alhamdulillah Pak Ustadz, saya tenang hari ini. Makanan ada, minuman ada, kendaraan ada, rumah ada. Itu bukan qanaah. Qanaah itu adalah tetap tenang walaupun tidak ada yang menyenangkan. Itulah qanaah. Jadi tidak bisa merasakan qanaah kalau orang tak pernah susah.